ketemu lagi dengan kita ya. Sudah lama gak ketemu di Quinky 5 Channel. Bincang asik berisi. Ya. Mudah-mudahan sih bincang-bincangnya gak cuma asik tapi bisa berisi. Kasih info ya atau sharing-sharing sedikit. Oke, masih dengan saya Yuke, saya Santi, dan ada tamu spesial kali ini Umi Alea. Terima kasih Umi sudah berkenan hadir hari ini. Ya, kita hari ini mau bahas apa nih Teh Santi? Nih, kita akan bahas apa ya Mia? Yang lagi rame-rame ya. Apa nih? Self love. Tentang self love. Kalau ngomong self love, saya tuh keingetan memang akhir-akhir ini banyak simpang siur atau yang diperbincangkan itu tentang toxic relationship yang ini. Ada kaitannya nggak sih? Kalau menurut saya sih sangat berkaitan ya, karena si relationship yang kurang sehat gitu ya, bisa jadi karena kurang punya konsep self love ya di dalamnya. Benar itu nggak sih ini? Ya, salah satunya ya, di antaranya toxic relationship itu bisa dari awalnya dari self love yang kurang ya, self love yang kurang. Jadi bagaimana kita bisa menghargai diri kita dalam sebuah relationship, sehingga kalau kita menyadari posisi diri kita sendiri bahwa kita juga manusia yang harus memberikan ruang untuk mencintai apa yang kita punya, kita tidak dikuasai oleh tadi hubungan yang tidak sehat gitu ya. Iya, tidak sehat. Keren banget nih. Kalau dari Teh Santi gimana sih pengertian tentang self love ini? Self love itu lebih ke apa ya, tadi kan mencintai diri sendiri ya. Kalau menurut saya sih lebih ke kita bagaimana caranya bisa memahami diri sendiri. Ya udah jelas lah ya, mencintai diri sendiri itu artinya harus udah mulai memahami seperti apa sih kita gitu ya, sifat dasarnya seperti apa, karakternya seperti apa. Nantinya mungkin akan lebih berkembang ke penerimaan terhadap sesuatu yang memang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Ketika kita berharap dan kecewa, nah disitulah kita punya peran cara mengelola tentang apa sih namanya pengendalian dirinya, pengendalian emosinya, dan ya kita akan lebih paham terhadap diri sendiri gitu. Supaya bisa mengekspresikan diri dengan lebih positif dan lebih tepat ya, lebih optimal gitu ya. Padahal beberapa orang juga menganggap pro kontra juga ya tentang self love ini, benar nggak Mi? Ada yang menganggap ini tuh kayak jadi narsis gitu kan, atau selfish, jadi egois gitu kan, terlalu mementingkan diri sendiri. Padahal kenyataannya nggak seperti itu ya. Betul. Ternyata kalau saya nangkap tadi yang disampaikan Umi sama Teh Santi, penting juga loh self love ya. Benar nggak? Iya. Nah, ada hal lain contoh-contohnya mungkin kalau menurut saya sih nggak egois ya, ketika kita memang bisa memahami diri sendiri gitu ya. Contohnya mungkin saat kita tadi kan dibahas juga tentang toxic relationship ya. Jadi ketika itu kan gak hanya satu hubungan dengan kita dengan pasangan atau mungkin dengan anak atau dengan teman ya, dengan karyawan mungkin rekan kerja gitu ya, lebih luas lagi ya si toxic ini. Jadi ketika kita udah paham tentang diri sendiri, jadinya kita akan bisa memahami juga orang lain. Jadi move in dulu ke dalam dulu baru keluar gitu. Nah contohnya misalnya saat saya punya teman dekat gitu. Ternyata secara apa sih nggak disengaja atau nggak tahu apapun itu, mungkin si teman itu seperti menjauh ketika dia mendapat teman baru. Kan ini bisa terjadi nih di lingkungan sehari-hari, mungkin ya di lingkungan kita mama mungkin ya. Biasanya kita suka ngerasa, ih kok dia gitu sih ninggalin aku misalnya. Salah kita apa? Salah kita apa, baper kan? Biasanya baperan. Salah aku apa kok dia ninggalin? Padahal kan sebenarnya bisa jadi mereka nggak ninggalin mungkin ya. Tapi perasaan kita aja yang merasa ditinggalkan. Karena apa? Karena ekspektasinya terlalu tinggi gitu. Ekspektasi kepada orang yang terlalu tinggi pada orang lain, dan kita justru menilai diri malah kurang menilai diri kita dengan baik justru ya. Mungkin ada insecure juga kali ya. Makanya penting dong self love ya, supaya bisa kita juga menghargai bahwa kita punya kelebihan ya tadi ya, kita punya kelebihan, kita juga bisa mengekspresikan apa yang kita punya dengan lebih optimal ya. Dan ujung-ujungnya
bisa lebih merangkul orang lain ya Teh, Iya, dan ibaratnya dan nggak akan terlalu kecewa ketika Oke. memang kita mungkin merasa ditinggalkan Iya. atau apa, ya udah biarin aja Iya. karena kita juga nggak terlalu harus tergantung iya, kan. harus jangan bergantung orang lain. Iya. Kita harus punya kebahagiaan sendiri Iya, ya. betul. Kan katanya itu dengan self love kita harus bahagia dulu Iya. dengan diri sendiri, nanti baru bisa Membahagiakan membahagiakan orang-orang orang lain. Setuju ya kayak gitu Iya, ya. setuju. Contoh lain dari Umi. Oke, gimana? Ya, saya sendiri punya anak gadis ya. Nah, Dengan anak ya. Anak ya, dan anak saya itu ekspresif banget gitu. Beda kalau saya itu lebih susah mengekspresikan apa yang saya pikirkan. Kalau anak saya itu lebih ekspresif gitu. Kebalikannya berarti Iya, ya? kebalikannya. Dan satu kali dia sempat nangis ke saya gitu. Kenapa aku kayak dibenci sama teman? Kenapa teman-teman pergi gitu kan? Apakah aku itu terlalu jujur gitu dengan sikap aku selama ini? Terus saya sampaikan kepadanya bahwa apa yang sudah dia miliki itu sebetulnya suatu kelebihan. Iya. Tinggal dia mengolah saja bagaimana menyampaikannya supaya dirasakan lebih bijak. Kalau dia tidak bisa menerima dirinya sendiri, tentu saja itu akan membuat dia down ya. Dengan label misalnya tadi terlalu jujur, ya terlalu berani menyampaikan sesuatu. Sebetulnya suatu kebenaran itu kan harus disampaikan ya. Tapi dengan tadi dia menilai dirinya sendiri itu menjadi sebuah kekurangan yang menyebabkan banyak teman-temannya pergi, otomatis itu nanti dia jadi tidak punya kepercayaan diri untuk berteman kan. Akhirnya dia bisa tanda kutip menghalalkan segala cara ya untuk menarik perhatian teman-temannya, katakanlah misalnya membelikan barang-barang atau berkorban sesuatu untuk tadi memperoleh cinta dan perhatian dari teman-temannya kan. Padahal apa yang sudah dia kerjakan itu sesuatu yang tidak saya punya dan saya inginkan sebetulnya bahwa itu sesuatu yang betul. Tinggal saya tadi menyampaikan bagaimana itu bisa disampaikan secara bijak ke depannya gitu. Jadi memang mengenal diri itu perlu tadi supaya apa? Supaya ketika tadi contohnya ya, kalau kita kan sekarang toxic relationship ya, supaya relationship itu tadi terbangun dengan baik dan kita tidak menyalahkan diri sendiri, tetapi tadi kita lebih merefleksi aja dengan kejadian yang ada gitu. Dan tidak harus bergantung Iya, pada orang lain ya, tetap bisa menjadi diri sendiri seperti itu. Ya. Dan bicara toxic relationship tadi ya, tidak hanya dengan pasangan, bisa jadi dengan keluarga ya, dengan misalnya dengan ibu dan anak atau dengan saudara ya. Karena salah satu ada yang punya sifat mengintimidasi dominan gitu ya. Nah, yang satunya lagi harus berani untuk mengutarakan perasaan, sikap, itu yang penting ya. Karena dengan demikian ya. Betul. Biasanya kan relationship yang tidak tidak sehat itu kan tadi ya diawali dengan tidak saling memahami ya. Saling memahami itu ya diantaranya tadi self love itu ya. Kita punya kelebihan apa, kekurangan apa, kemudian relasi tadi baik dengan orang tua, dengan pasangan atau dengan anak pun kita juga harus bisa mulai saling memahami. Dengan demikian ya relasi yang muncul akhirnya saling menghargai ya, saling menghormati, tidak saling mengintimidasi katakanlah tadi kan. Kalau toksik itu kan salah satunya tadi mengintimidasi ya, membuli. Bagaimana tadi kita melabel, misalnya tadi anak saya misalnya dilabel tadi dengan kata-kata yang kurang nyaman, barangkali seperti itu ya. Itu kan sebetulnya salah satu yang membuat dia itu nanti kedepannya bisa jadi punya ketidakpercayaan diri dengan potensi sebetulnya yang bagus yang dia miliki seperti itu. Nah sebetulnya ibu ke anak juga sama nih itu toxic itu Betul. banyak loh. Iya, betul. Toxic parent. Toxic parent itu banyak. Misalnya gini, contohnya ya, kalau misalnya terlalu khawatir berlebih ke anak gitu ya, anaknya sekali keluar misalnya, nanti begini. Jadi kan si anak itu mau melangkah Ketakutan, lebih ragu gitu. Ketakutan karena udah negatif duluan yang diterima. Iya betul. Walaupun bisa jadi caranya lemah lembut ya, tapi dia tetap memaksa sih, itu tetap toksik ya, nggak boleh ya. Iya, toksik. Dan itu sebenarnya jarang disadari ya. Termasuk Jarang saya. disadari. Mungkin saya juga ya. Mungkin ketika anak kita mau pergi keluar atau gimana, awas nanti ini. Nah itu tuh yang kayak itu tuh menghambat dan mengganggu sebetulnya. Mengganggu anak ya. Mengganggu anak. Iya, Lebih baik kita harus berbagi hati-hati ya. kepercayaan, Iya, sama anak kita juga nggak boleh terlalu memaksa. Oke, mungkin ada yang mau disimpulkan dari pembahasan kali ini? Dari ini aja deh. Ya intinya sih self love itu memang sesuatu yang harus kita pelajari juga. Nanti kalau kita sudah paham, kita juga bisa menyampaikan itu kepada anak-anak dan teman-teman di sekitar kita. Karena dengan self love ini nanti akan terjalin bagaimana itu kepercayaan diri muncul dan bagaimana tadi toxic relationship-nya juga bisa berkembang.
mungkin bisa nambahin ya untuk kayak ketika kita energinya udah selesai dengan diri sendiri, mungkin energinya kan udah terbangun positif ya, nanti juga kita secara nggak sadar baik disadari atau tidak mungkin akan menularkan kepada orang lain energi yang sama gitu, energi yang positif ya. Bar positif untuk orang lain. Oke, terima kasih Teh Santi. Ini bahasannya menarik nih kali ini ya. Dan kalaupun masih ada pertanyaan tentang self love ini, teman-teman boleh komen ya, atau tanyakan juga mau membahas apa, silahkan supaya kami juga nanti bisa bikin lagi agendakan. Ya, oke, mudah-mudahan Umi juga masih bisa ya, mudah-mudahan bisa alami ya. Kita bahas yang lain yang lebih keren lagi ya kontennya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih buat waktunya. Sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.